Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cahaya Diputra dengan NPM 1906102. Di mana pada kali ini di sini saya akan membahas mengenai aktivitas pada topik kedua, di mana akan berfokus pada komponen pada sistem pakar. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu nih mengenai sistem pakar itu sendiri. Nah, jadi sistem pakar adalah salah satu dari cabang dari artificial intelligence yang istilah itu membuat pengguna secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah. Jadi bisa dikatakan sebagai cabang dari AI. Karena AI itu banyak lagi cabangnya. Ada neural network, ada machine learning, ada computer vision, dan masih banyak lainnya. Nah, sistem pakar ini merupakan cabang dari AI itu sendiri. Nah, di dalam sistem pakar pasti adanya pakar, di mana pakar ini adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidangnya, misalkan kedokteran, kemudian apalagi ya, psikolog, dan masih banyak yang lainnya, yaitu yang dimana pakar ini pastinya mempunyai gitu ya kemampuan khusus yang orang lain tidak tahu di dalam bidang tersebut. Nah, di mana sistem pakar ini dikembangkan itu pertama kali sekitar tahun 70-an, yang hanya waktu itu hanya berisi knowledge saja gitu ya, belum ada pengembangan yang lebih lanjut dari sistem pakar itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan langsung nih masuk kepada komponen sistem pakar. Nah, yang pertama itu ada user interface. Nah, user interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Jadi, dikatakan bagaimana si pengguna dengan sistem itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di mana hal ini sistem pakar nantinya akan menampilkan nih berupa pertanyaan yang hanya perlu dijawab oleh pengguna. Jadi pengguna tidak bisa berinteraksi yang lain dan hanya akan terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh sistem pakar itu sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab nih dengan benar dan sesuai dengan masalah yang dihadapi pengguna. Misalnya pengguna di sini misalnya sistem pakar menanyakan berapa misalkan diagnosa penyakit gitu ya, menanyakan apakah kamu mengalami pusing seperti itu. Nah, di sini pengguna bisa menjawab mengenai hal tersebut kepada sistemnya. Nah, antar muka ini menerima jawaban dari pengguna dan selanjutnya sistem pakar akan mencari dan mencocokkan ke dalam aturan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Nah, nanti ketika sudah si pengguna menginput beberapa jawaban apa yang telah diajukan oleh sistem pakar, maka nanti sistem pakar akan mencari dan mencocokkan mengenai apa yang ada di dalam base knowledge gitu ya, dan nanti akan disimpulkan. Nah, seperti itu. Jadi antarmuka ini bisa menerima input berupa jawaban dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu juga antarmuka menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai ya, dan menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai atau usernya gitu ya. Nah, oke. Nah, itu jadi user interface seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, jadi apa itu knowledge base? Nah, knowledge base ini lebih mengacu pada mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan juga penyelesaian masalah. Nah, di mana komponen sistem pakar ini gitu ya, bagian sistem pakar ini dibagi menjadi dua, itu fakta dan aturan, di mana fakta adalah informasi tentang objek dalam area permasalahan tersebut, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dan fakta yang telah diketahui. Di mana nanti kita akan melihat mengenai fakta baru tersebut apa, dan nantinya fakta tersebut istilahnya itu fakta ini bisa dikatakan sebagai informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu. Jadi tidak mengacu pada permasalahan-permasalahan yang kepada hal lain seperti itu. Jadi berfokus pada satu fakta saja di dalam informasinya. Nah, oke, lanjut di sini ke tiga, yaitu akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Nah, acquisition knowledge ini salah satunya adalah transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Nah, ketika nanti telah adanya dari pakar, kemudian setelah itu adanya nih transformasi keahlian atau knowledge tersebut dalam penyelesaian masalah
ke dalam program komputer gitu ya, udah mulai bisa dimasukkan ke dalam program komputer. Nah, di dalam tahap ini gitu ya, engineer atau developer ini akan berusaha nih mengambil atau menyerap knowledge untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan atau knowledge base atau simpanan daripada basis pengetahuan yang telah dikumpulkan. Nah, knowledge ini diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Ya, jadi sebagai contoh misalkan dokter. Nah, di sini dokter ini bisa di knowledge ini dokter ini misalkan, nah dia itu bisa mengacu pada knowledge-nya itu dengan buku, basis data ataupun laporan penelitian, dan bisa juga mengenai pengalaman si dokter. Nah, ada nih beberapa metode utama dalam akuisisi pengetahuan. Yang pertama itu adalah adanya wawancara. Nah, wawancara merupakan metode nih di akuisisi yang paling banyak digunakan, di mana ya ini lebih melibatkan gitu ya bagaimana pembicaraan dengan pakar secara langsung dan dalam suatu wawancara. Nah, kemudian terdapat bentuk wawancara juga ya gitu ya, banyak sekali salah satu wawancara-wawancara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa di sini ya, acquisition knowledge atau knowledge acquisition seperti itu. Kemudian di sini ada analisis protokol. Nah, pada poin ini analisis protokol adalah metode akuisisi ini di mana nantinya gitu ya pakar ini diminta untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan dan juga gitu ya mengungkapkan suatu proses pemikiran dengan menggunakan kata-kata. Pekerjaan tersebut direkam, dianalisis, dan juga ditulis. Oke, kemudian lanjut pada poin ketiga. Di sini ada observasi pada pekerjaan pakar. Nah, observasi pada pekerjaan pakar ini lebih di mana metode ini gitu ya lebih difokuskan pada pekerjaan di dalam bidang tertentu yang dilakukan pakar dengan direkam dan juga diobservasi tentunya. Nah, kemudian yang terakhir ada induksi aturan dari contoh. Nah, maksud daripada metode ini yaitu adanya pembatasan dari sistem berbasis aturannya itu sendiri, di mana induksi ini merupakan suatu proses penalaran dari kasus ke umum, di mana suatu sistem ini diberi contoh-contoh dari suatu masalah yang hasilnya telah diketahui gitu ya maksudnya. Nah, seperti itu dari induksi aturan dari contoh. Nah, oke, kita lanjut ke dalam metode inferensi. Nah, di apa itu metode inferensi? Nah, metode inferensi ini merupakan komponen dari sistem pakar yang mengandung mekanisme, pola pikir, dan juga penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Nah, di mana mesin inferensi ini juga adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada di dalam basis pengetahuan atau knowledge base dan juga di dalam workplace, yang nanti workplace akan dibahas pada komponen selanjutnya. Dan untuk memformulasikan kesimpulan, nah biasanya nih kebanyakan dari sistem pakar itu berbasis aturannya itu menggunakan strategi inferensi yang dinamakan modus ponens, di mana modus ponens ini sebagai contoh seperti ini. Ketika terdapat aturan if A dan B gitu ya, maksudnya, dan jika diketahui bahwa jika A ini benar, maka dapat disimpulkan B juga akan benar seperti itu. Nah, itu daripada metode inferensi. Nah, kemudian lanjut nih di sini ke workplace. Nah, workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara kesimpulan yang dicapai. Ada 3 tipe keputusan yang dapat direkam. Nah, di mana workplace ini lebih berfokus pada istilahnya itu merekam hasil-hasil gitu ya daripada apa yang telah diolah seperti itu, di mana ada rencana bagaimana menghadapi masalah tersebut, kemudian agenda aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi, dan solusi calon aksi yang akan dibangkitkan dari apa yang telah direncana dan agendakan. Nah, kemudian sini ada fasilitas penjelasan. Nah, yang terakhir ini ada fasilitas penjelasan. Di sini pada fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan daripada sistem pakar itu sendiri, di mana komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. Fasilitas penjelas dapat menjelaskan perilaku sistem pakar dengan menjawab pertanyaan
pertanyaan berikut ini. Nah, salah satunya dari fasilitas penjelasan ini sebagai komponen tambahan gitu ya, yang dimana digunakan untuk bisa juga meningkatkan dari kemampuan sistem pakar yang kita rancang atau kita bangun daripada apa yang kita rencanakan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Nah, sebagai contoh pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, mengapa pertanyaan tertentu ditanyakan oleh sistem pakar? Nah, kemudian bagaimana kesimpulan tertentu diperoleh dari apa yang oleh sistem pakar tersebut? Mengapa alternatif tertentu kadang ditolak dan apa rencana untuk memperoleh penyelesaian? Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan di dalam fasilitas penjelasan. Nah, kemudian di sini ada ini yang terakhir sebagai ada juga nih ada tambahan jadi biasanya komponennya ada juga yang menambahkan sebagai perbaikan pengetahuan. Nah, di mana perbaikan pengetahuan ini jadi pakar memiliki kemampuan untuk menganalisa dan juga meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dan kinerjanya. Di mana kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran komputerisasi sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan dialami. Jadi nantinya pakar ini bisa menganalisis gitu apa yang menjadi apa istilahnya itu kemampuan dalam meningkatkan kinerjanya. Jadi nanti akan selalu bisa diupdate seperti itu di dalam pengetahuannya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada pada sistem pakar. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang dipahami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.